Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga jamaah tetap semangat ya belajarnya ya. Ini makin seru nih, jadi makin banyak kita yang mungkin belum tahu, jadi tahu sekarang. Nah ini kita masih di pembahasan kita nih ya. Sholat ketinggalan mulu, diterima nggak ya Ustadz? Subhanallah. Nah Ustadz Maulana lanjut nih ya, lanjutkan yang tadi. Nih Ustadz ini kalau buat jamaah laki-laki, ini mohon maaf sekali lagi kalau mimpi basah atau hadas besar, apakah dia harus mandi besar dulu atau langsung sholat subuh? Karena udah di penghujung waktu nih Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Nah berbicara tentang, ini pertanyaan bagus. Karena mengutamakan sholatnya itu waktunya, karena takut waktu habis sampai meninggalkan syarat sahnya. Ingat, syarat sahnya salat, menutup aurat, suci badan dari hadas dan najis, kemudian badan pakaian tempat sholat, kemudian menghadap kiblat dan masuk waktu. Jadi 5 syarat sahnya salat. Jadi kalau berbicara apakah sah salatnya atau tidak, jawabannya tidak sah kalau salatnya dalam artian tidak suci. Karena syarat sahnya adalah suci. Maka bagi orang yang mimpi basah, saya harus bahas ini, mimpi basah kemudian dia mau salat sudah mau habis waktu, gimana nih? Apakah saya mandi dulu atau salat dulu? Jawabannya mandi dulu untuk memenuhi syarat sahnya salat. Nah maka dalam satu hadis disebutkan tidak sah salatnya orang sampai dia harus berwudu dulu baru salat. Maka sucikan diri, mandi, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan salat. Karena ingat ada makna di balik kenapa harus mandi dulu. Sekali lagi, kenapa harus mandi dulu? Malaikat tidak tertarik melihat ada hamba yang dalam artian dia tidak ada memang bau-baunya itu ya tidak bagus, kecium. Makanya mohon maaf sekali. Apalagi ada sifat aiwan yang tercium, yang terlihat. Bahkan ini pakaian yang kotor ini mengganggu jamaah lain. Mengganggu jamaah lain. Makanya harusnya kita harus menimbulkan sesuatu yang terbaik. Menghadap kepada Allah harus yang baik-baik. Makanya pertanyaannya, apakah kita mau ketemu sama seseorang yang dalam artian kita menghargai mereka, tapi kita menghadap dengan pakaian yang kondisi yang tidak bersih. Nah ini hati-hati loh, hati-hati loh. Karena berkaitan tentang syarat sahnya salat, berkaitan tentang diterimanya atau tidak. Apalagi tadi kehusuan aja. Jadi gimana nih? Tadi kan sudah diselamatkan. Kalau kita sudah karena ketiduran, ini kategori masuk ketiduran, masuk karena berhadas, maka harus cepat-cepat diselesaikan persoalan sebelumnya. Lalu ini adalah bahagian daripada rahmat Allah. Ini enak banget nih, karena alasannya karena mimpi basah. Berarti lagi Allah hibur mereka. Hiburan dari Allah bagi orang yang tidak punya pasangan adalah diberikan mimpi basah sehingga kenapa Ustaz? Ini yang tersindir yang ini, mana Zat, ya? kapan mimpi ini jadi kenyataan? Masya Allah. Amin, amin secepatnya. Amin. Jadi kalau Ustadz. seperti ini bukan berarti kehendak tidak kita sendiri, bukan karena kita menyepelekan waktu, tapi karena kita justru mengutamakan waktu, tapi dalam posisi dua yang harus dipikirkan, apakah waktu sholatnya atau kesuciannya. Saya rasa kita sudah maklum sendiri bahwa ini kasihan manusia aja bisa maklum, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah mensyariatkan tidak akan kuterima salatnya kalau Anda tidak suci. Kalau begitu sucilah dulu. Kenapa? Belum selesaikan PR-nya. Jangan masuk dulu ya. Selesaikan dulu PR-mu baru kau masuk. Karena gitu kalau di sekolah kan seperti itu. Ini pembelajaran besar buat kita bahwa Allah Maha Pengampun. Apalagi ada memang yang dimaklumkan berarti bukan karena faktor kesengajaan, karena faktor hadiah dari Allah. Allah, Ini yang harus biasa. dipikirkan. Jadi apakah saya harus menyelamatkan diri atau harus menyelesaikan persoalan saya dulu. Kalau begitu selesaikan persoalanmu dulu baru engkau menghadap kepada Allah. Dengan cara apa? Mandi junub dulu. Mandi junub dulu, wudhu Apalagi. dulu. Masya Allah. Kan malaikat juga ikut. Gimana sih? Aduh. Ada yang Masya lucu Allah. sebenarnya Ustadz. Apa tuh Ustadz? Ada kasus Ustadz. Jadi keluarga kan, saudara itu
sering mandi subuhnya itu. Ustaz suka Saudara telat. apa Ustad? Bukan adik. Adekku ini mandi junub, ini kenapa kok lama sekali mandinya, selalu terlambat Iya, subuhnya. iya. Ternyata ada kesalahpahaman Ustaz, karena jarang dibahas. Dia tangkepnya itu 2 kullah. 2 kullah itu kan 200 liter. Jadi dia mandi junub itu dihabisi 2 kullah. Dia hitung ini 200 liter Wah, belum, salah subhanallah. paham. Bisa flu dia itu. Nah itu dia Ustaz, jadi lama itu bertahun-tahun baru dia tahu ternyata itu bukan syaratnya itu 2 kula. 2 kula itu kalau mustakmal, kalau kembali airnya ke situ. Subhanallah. Dan ini mungkin teman-teman milenial penting Iya, untuk iya, iya. ketahui Mungkin ada yang ini. belum tahu ya Iya, Ustadz ya. betul. Ya ini Masya Allah ya jamaah ini mudah-mudahan kita jadi lebih mengutamakan dulu kesucian kita. Karena biar Kesucian dulu. bagaimanapun kan kita menghadap Allah harus bersih ya Ustadz Karena ya. syaratnya salat itu 5 Iya. tadi. Harus suci dari hadas najis, suci tempat pakaian, kemudian menutup aurat, masuk waktu, dan menghadap kiblat. Ya, Masya Allah terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah Ustadz Syam ini berikutnya nih ya. Aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Iya. Ustadz ini ada nih orang nih ya. Sebenarnya dia itu bisa sholat berjamaah dari awal sampai akhir ya kan. Tapi dia sengaja nih menunda sholatnya nih ya. Subhanallah. Jadi dia cuma bisa berjamaah separuh rakaat aja. Ini misalnya baru ikut berjamaah di rakaat ketiga. Nah itu gimana? Jadi dia telat gitu. Padahal sebenarnya dia bisa nih dari awal. Cuman dia nunda. Akhirnya jadi telat jamaahnya. Nah ini gimana? Diterima sholatnya. Tetap. Sah sholatnya, tetap karena dia tetap menjadi makmum. Tapi rugi. Kenapa rugi? Karena Rasulullah SAW sudah mengibaratkan pahala bagi orang-orang yang ikut berjamaah. Yang dari awal dapat pahalanya bagaikan onta. Yang terlambat-terlambat sedikit bagaikan yang namanya sapi, kerbau. Yang terlambat-terlambat lagi bagaikan kambing. Yang terlambat-terlambat lagi bagaikan ayam. Yang lebih terlambat lagi telur. Yang terlambat sekali sudah dapat apa kan? Tak, jadi hukumnya adalah sah sholatnya. Karena pertanyaannya, apakah dia berlaku hukumnya sebagai makmum? Oh tetap berlaku. Kalau baik dia ikut dari awal ataupun dia ikut belakangan, tetap berlaku dia sebagai makmum. Contoh, apa contohnya dia ikut berlaku sebagai makmum? Dia terlambat datang. Datangnya di rakaat terakhir misalnya sholat maghrib. Lalu dia jadi masbuk di situ. Makmum masbuk namanya. Makmum masbuk. Tiba-tiba ternyata di rakaat pertama imam melakukan kesalahan. Atau di rakaat kedua imam itu tidak tahiyat awal tadi. Seperti yang dikatakan guru kami Ustadz Maulana. Sehingga mengharuskan sang imam untuk sujud sahwi. Nah si yang masbuk tadi kan tidak tahu kalau imamnya tadi salah. Tidak tahu kalau tadi salah. Tapi ketika imamnya sujud sahwi, maka dia juga harus ikut sujud sahwi. Ini membuktikan bahwa aturannya tetap dia mendapatkan keutamaan sebagai makmum. Walaupun dia menunda-nunda, sehingga yang dia dapatkan adalah kerugian. Tapi kalau ditanya sah atau tidak sah, tetap sah. Tapi janganlah kita menunda-nunda seperti ini. Kalau tidak ada alasan yang namanya syar'i. Alasan syar'i mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Kalau cuma misalnya udah nanti aja dulu kayaknya panjang banget ini bacaannya imamnya. Kalau saya ikut dari awal. Jadi santai dulu di luar dia. Santai dulu di luar di tempat Rencanain ya. duduk, nongkrong dulu sama temannya. Subhanallah. Ini kan rugi, sangat merugi. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah radhiyallahu an itu pernah saking dia ngejarnya itu sholat jamaah, dia lari. Dia lari kan, padahal kan tidak disyariatkan untuk lari. Harusnya tenang, jalan santai. Kalau terlambat ya sudah masbuk gitu kan. Jangan lari juga. Tapi ini Abu Bakar saking pentingnya dia ikut dapat rakaat pertama. Salat jamaah bersama Rasulullah SAW. Dia lari. Lari dari rumahnya. Lari dia dengar, oh orang udah sholat nih. Lari. Ternyata dia perkirakan, Rasulullah udah ruku di depan. Dia belum sampai ke saf. Bagaimana caranya supaya saya dapat? Akhirnya dia sholat di tengah jalan. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu ruku. Ruku baru berjalan ke depan. Sampai dapat safnya. Saking dia pentingnya untuk mendapatkan rakaat pertama itu. Maka ketika selesai, tidak dimarahi sama Nabi. Cuma Nabi bilang begini, ya Abu Bakrah, ya sholatmu diterima tapi jangan ulangi lagi. Cepat-cepat kau kalau mau ke masjid ya. Jadi Masya bukan Allah. syariat juga Iya. sebenarnya. Bukan syariat cuma dimaafkan sama Nabi. Mungkin karena kesungguhannya untuk mendapatkan rakaat pertama. Maka kata Rasulullah ya Abu Bakar ya, lain kali pergegas dirimu atau jangan lalai sehingga kau melakukan seperti tadi. Iya, benar. Cuma tidak dikatakan sama Nabi bahwa Saking salah. semangatnya nggak Saking mau semangatnya ketinggalan nggak ya. mau ketinggalan Masya rakaat Allah. pertama gitu. Masya Allah. Ustadz, ini Ya. boleh gak sih Punten Ustadz, aku sekalian nanya juga nih. Betul. Ini kalau misalnya orang yang sudah terbiasa melakukan qobliyah nih, Betul. qobliyah. Tapi Ya. ternyata udah mepet waktunya, mungkin dia kesiangan. Ya. Itu boleh gak sih Ustadz kita mendahulukan wajibnya dulu, nanti dikodok Qobliyahnya. qobliyahnya.
qobliyahnya di kodo. Tidak, jadi kok tetap qobliyahnya dulu. Oh, Misalnya gitu. misalnya kesiangan subuh, tapi kebiasaannya dia qobliyah, maka dia sekalian qada qobliyahnya. Oh. Sebelum dia sholat subuh kan namanya qabl. Jadi qabl subuh gitu. Ya, Oke, sebelum oke. subuhnya. Jadi dia berniat, saya berniat qada qabliyah subuh. Pakai bahasa Indonesia aja. Jangan karena tidak tahu niat bahasa Arabnya menjadikan dia malas sholat, jangan. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Ya sekali lagi ya jamaah ya, ini sahabat Nabi ini berlomba-lomba nih ya untuk jangan sampai meninggalkan onta. sholatnya gitu Dapat loh. onta kan yang Ya, Masya afdal Allah kan ya. dari Ini tapi awal. kalau kita malah kebalikannya ya Ustadz ya. Iya, iya, Subhanallah jangan sampai ya jamaah ya. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam. Umi ini aku mau nanya lagi nih Umi. Ini katanya, ini aku pernah baca ada golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Nah ini seperti apa? Nggak ada yang kaget ya? Aduh salah. Ya ini seperti apa? Ini bagaimana orang-orang yang nggak diterima sholatnya ini nih Umi, Ngeri silakan. juga ya. Ngeri loh. Takutnya nggak kita ada diterima. di dalam situ tuh. Subhanallah. Nauzubillah min zalik, jangan Heeh, sampai subhanallah. astagfirullahaladzim. Jawab nih, jawab. Jawab dong. Nah, mohon Bismillah, maaf Umi. nih, Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ngomongin ada golongan manusia yang sholatnya gak diterima. Memang yang namanya orang tuh berharap sholat diterima. Tapi kadang-kadang tadi meremehkan rukun, meremehkan syarat. Akhirnya merasa diterima, ternyata gak diterima. Tapi ini ada dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal sedikit pun. Jadi gak akan naik itu sholat. Ya Allah ngeri banget ya. Yaitu pertama seseorang yang mengimami sebuah kaum namun kaum itu membencinya. Jadi ada seorang imam yang dia mengimami, mungkin memimpin dalam keluarganya, memimpin mungkin dalam suatu negaranya atau apa. Ketika dia mengimami atau menjadi pemimpin dalam sholat terutama. Tapi ternyata kaumnya benci sama dia. Nauzubillahimin zalik. Tapi bencinya benci yang jujur, bukan benci karena dalam artian hasad ya, beda. Yang kedua apa di sini? Yang kedua adalah orang yang sebagai seorang istri nih, nauzubillah min zalik ya, sebagai seorang istri, sebagai wanita nih, dia itu tidur tapi suaminya dalam keadaan marah sama dia. Mungkin dia malam berantem nih, wah gubrak gabruk ya kan. Sampai akhirnya suami itu marah, kesel, sampai pagi dia sholat subuh, itu kayak gak diterima. Kenapa? Karena suami dalam keadaan marah, tidak meridhoi seorang istri. Ya Allah ngeri juga nih pemirsa ya. Jadi seorang imam yang dibenci oleh kaumnya, seorang istri yang masih dimarahin sama suaminya, sampai mungkin kalau memang suaminya memaafkan baru diterima sholatnya. Coba tuh bayangin. Dan yang ketiga menurut dari Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah dua orang saudara yang saling memutuskan tali silaturahim. Kakak sama adik nih karena suatu masalah apa berantem kesel putus hubungan. Gara-gara kamu nih ya selama dia belum baian tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Makanya ini yang namanya kita ibadah nggak cuma ritual ya, cuma sholat, ngaji, puasa, haji. Ibadah itu ada yang namanya ibadah di sini, ibadah menjaga tali silaturahim dengan keluarga. Jangan cuma gara-gara kesal sama keluarga akhirnya gondok ya kan, akhirnya kesel, akhirnya putus hubungan. Padahal di dalam hadis nyatakan barang siapa memutuskan tali silaturahim maka kotok tuh aku pun putus dengannya. Ngeri gak tuh? Subhanallah. Kita diputusin sama teman aja kita baper. Kenapa sih dia Benar. gak mau berteman lagi sama gue? Ini yang putusin kita tuh Allah. nah. Coba itu. Kan? Iya gak sih? Mudah-mudahan Desta nonton ya. Oh iya. Jadi kalau ada istri yang lagi marahan, Hah? harus maafan dulu sebelum sholat. Maafan dulu sebelum sholat. Ih, kok ngomongnya ya kenapa sih, kan? Ustaz? Kan yang jadi istri cuma aja. Saya juga jadi istri. Ya juga sih, gitu. tapi emang bener ya, emang gak tenang ya Ustadz Nggak Umi ya tenang. kalau tidur Tenang tuh nggak begitu. sholatnya kalau masih marahan sama Enggak suami? enak banget, apalagi kalau nggak tegur-teguran tuh ya Allah subhanallah. Tapi nggak Jangankan pernah dua sih. saudara kaca, ada tuh pertanyaan kalau emak sama anak gimana Aduh, katanya. Kalau musuh subhanallah. Iya, apa itu lagi ya gimana, Pak Ustadz? Apalagi karena silaturahim. Itu nggak tenang Oh, sama itu sekali. dia. Apalagi kalau yang satu rumah mamanya, udah satu rumah masih Udah satu juga. rumah masih marahan juga, hello. Kan gitu ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Masa sama teman setia, sama teman solider, sama orang tua, sama saudara. Itu saudara sampai mati loh. Karena apa? Tidak ada yang namanya hubungan nasab itu diputuskan. Kalau putus, yang putusin hubungan nasab maka haram hukumnya. Maka pemirsa kita saling mengingatkan kita terutama saya ya sama guru-guru kita semuanya nih ya. Mudah-mudahan kita bisa ngejaga tali silaturahim. Bisa ngejaga hubungan kita dengan suami, dengan pasangan kita. Dan juga kita bisa menjaga semoga kita bisa mencintai imam kita. Baik imam di rumah maupun imam di dalam lingkungan kita ya kan. Karena apa? Gak ada lagi contoh. Ya dari kita juga. Begitu pemirsa ya yang cantik-cantik manja.
dan juga yang ganteng-ganteng soleh. Mudah-mudahan ganteng tapi soleh, cantik tapi Masya manja. Allah. Tapi jadi sekali Karena lagi ya, Umi namanya ya. kewajiban itu nggak boleh dikurangin. Iya benar. Inna Allah farodo faroido falatudaiuha. Segala kewajiban jangan sampai dihilangin. Wahada hududa falata dan ada suatu hukum jangan sampai melampaui batas. Udah diatur kayak tadi, jangan sampai melampaui batas. Masya Begitu kira-kira. Allah. Mohon maaf Pak Ustadz. Terima Pemirsa, kasih banyak. Waktu saya Umi. mau ditawarin jadi ketua RT Gimana tuh, di Ustaz? Makassar waktu itu, saya bilang jangan karena berkaitan dengan kaitan Sholat. saya dengan Iya, ibadah dengan sholat kait saya. sholat, Kalau iya. ada di antara satu RT itu nggak suka Ada yang membenci nggak saya, suka, iya benar gimana ya. sholat saya? Subhanallah. Aku jawabannya begitu. Nah. Habis itu ditawari lagi. Terus Jadi Menjadi imam kampung, ya. imam kampung. Iya, imam Saya bilang, desa. Jangan, itu lebih parah lagi. itu lebih gede lagi, lebih Masih, luas Pak, lagi. Cari yang lebih pantas deh aku bilang Masya gitu. Allah. kalau ketua majelis taklim gimana Pak Ustadz? Ketua majelis taklim. Subhanallah ya. Makasih banyak guru-guru kami nih ya. Masya Allah deh. Jadi ya jamaah jangan lupa tadi ada 3 golongan nih ya. Jadi diingat-ingat ya. Nah Ustadz Syam ini berikutnya nih. Iya, iya, Aku iya. mau nanya ini kan dari tadi kita udah ngomongin sholat-sholat yang tertunda-tunda nih ya. Tentang Tertunda-tunda. waktunya. Nah ini sebenarnya seberapa besar sih pahala bagi orang-orang yang sholatnya tepat waktu. Masya Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Al-ayah. Lalu Allah katakan kembali, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Allah tutup, ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Keutamaan yang pertama ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuk kita semua di akhirat kelak. Maka Allah katakan mereka orang-orang yang mewarisi surga. Yang namanya mewarisi berarti sudah sedia surganya. Sudah disediakan istana-istananya di surga. Siapa yang mendapatkannya? Allah katakan orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, orang yang berzakat, orang yang menjaga kehormatannya, orang yang menjaga amanah, orang yang menjaga janji-janjinya. Tapi giliran sholat Allah katakan 2 kali. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya bahkan pertama kali disebutkan dan diulangi lagi. Walladzina hum ala salawatihim, dan mereka orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Artinya mereka yang mendapatkan surga Firdaus, surga yang tertinggi derajatnya, insyaallah Allah kumpulkan kita semua di sana. Itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya. Jadi kalau ditanya seberapa penting kita menjaga salat kita, adalah karena tujuan kita bersama, goal kita bersama adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat kita. Dari tadi kita bahas pertanyaannya rata-rata begini, diterima atau enggak, diterima atau enggak, diterima atau enggak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya diterima atau enggak itu urusan Allah. Tugas kita adalah melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan Nabi. Itu selesai. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita nilai hanya sah atau tidak. Secara syarat sahnya sah atau tidak. Tapi urusan diterima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Kemudian seberapa penting apalagi menjaga salat sehingga tidak mengakhir-akhirkan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, masih sholat aja masih tergolong celaka. Siapa yang mereka? Mereka yang menunda-nunda sholatnya, sahun, lalai dalam waktu-waktu sholatnya. Kemudian Allah tekankan sendiri di dalam Al-Quran. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Jaga, benar-benar jaga kata Allah. Benar-benar jaga sholat kalian. Karena amalan yang paling pertama diperiksa adalah sholat. Ketika sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Ketika sholatnya sudah gagal di pemeriksaan pertama, maka gagal semua tesnya yang lain. Entah berapa banyak sedekahnya, berapa banyak hajinya, umrohnya. Tapi sholatnya diperiksa pertama tidak beres, maka runtuh amalan yang lain. Allahu a'lam. Subhanallah, nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Sekali Ustaz. lagi jamaah, mudah-mudahan kita selalu menjaga sholat kita. Terima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan insya Allah setelah ini kita akan ada segmen baru yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam, Ensiklopedia Islam. Masya Allah, penasaran ya apa aja nih nanti yang akan dibahas. Dan nanti kita juga akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Lulung ya. Kita sama-sama berdoa agar wabah corona ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah Islam itu indah, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.